Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Senin tanggal 30 bulan Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali. Dengan izin Allah Ta'ala, khusus malam ini kita akan mengkaji keutamaan dan keagungan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji keutamaan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Faedah yang pertama, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia di sisi Allah. 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr. Allah Ta'ala berfirman, demi 10 malam. Abdullah ibnu Abbas berkata, dan semua atau mayoritas ahli tafsir menjelaskan artinya demi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah Ta'ala bersumpah menyebutkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keagungannya dan menunjukkan kemuliaan hari-hari tersebut. Kenapa hari tersebut adalah hari yang paling mulia di sisi Allah? Kenapa hari tersebut adalah hari yang paling mulia di sisi Allah? Jadi kenapa hari
10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia di sisi Allah. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, jawabannya karena pada hari tersebut berkumpul semua ibadah. Karena pada hari tersebut berkumpul semua ibadah yang tidak berkumpul di hari-hari yang lainnya. Jadi coba kita hitung. Ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, ada ibadah zakat atau sedekah, bahkan ada ibadah haji dan kurban, berkumpul di hari tersebut. Sehingga hari tersebut adalah hari yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dikuatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "A'dhamu ayyamid dunya yaumun nahar." Hari-hari dunia yang paling agung adalah hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamu ayyamid dunya yaumun nahar." Hari dunia yang paling agung adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi itu adalah hari yang paling mulia. Dan 10 pertama bulan Dzulhijjah mengikuti kemuliaan hari Idul Adha. Sehingga pada hari-hari tersebut amalan seorang hamba paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, mana yang lebih utama antara 10 hari pertama Dzulhijjah dan 10 hari terakhir Ramadan. Faedah yang berikutnya, manakah yang lebih utama 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Jadi jelas ya pertanyaannya ya. Kira-kira mana yang lebih utama? Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah. Kita sudah menyebutkan dalilnya dan keterangan para ulama tentang keagungannya, dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan. Jadi 10 pertama Dzulhijjah, manakah yang lebih utama dibandingkan 10 terakhir Ramadan? Mana yang lebih utama? Kalau siangnya, kalau Dzulhijjah itu siangnya, kalau 10 hari terakhir malam. Oh, Masya Allah. Jadi jelas ya. Kalau dilihat dari siangnya, maka 10 Dzulhijjah lebih utama. Bukan berarti malam Dzulhijjah tidak utama, enggak. Siangnya lebih utama, malamnya juga mulia. Cuma kalau dibandingkan Ramadan, maka 10 malam terakhir Ramadan lebih utama. Karena ada malam apa? Lailatul Qadar. Sekiranya Lailatul Qadar enggak ada sekiranya, maka 10 Dzulhijjah ini lebih utama secara mutlak daripada 10 terakhir apa? Ramadan. Sekiranya tidak ada malam apa? Lailatul Qadar. Jadi jawabannya, kalau dilihat dari siangnya, maka 10 pertama Dzulhijjah lebih utama.
Kalau dilihat dari malamnya, maka 10 malam terakhir Ramadan lebih mulia. Karena ada apa? Ada malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau kita ingat malam Lailatul Qadar, maka kita mengingat para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat itu saking cintanya malam Lailatul Qadar, saking cintanya bulan Ramadan, mereka itu berdoa agar Allah menerima amal Ramadan berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Sekarang tanyakan diri kita masing-masing. Apakah di tengah-tengah sujud kita pernah doa yang baru-baru hari ini? Ya Allah, terimalah amal saya di bulan Ramadan. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Jika ada kekeliruannya, mudahkan saya istiqamah seperti bulan Ramadan. Pernah tidak terbesit seperti itu? Ya jawabkan sendiri dalam hati kita. Tanda itu tanda cinta. Seseorang itu kalau cintanya semakin sempurna, ingatnya semakin sempurna pula. Tapi kalau orang itu cintanya kurang, maka gampang melupakannya. Kalau kita ini cintanya seperti para sahabat, dan itu tidak mungkin. Sahabat itu sangat cinta sekali Ramadan. Karena apa? Di antaranya karena Lailatul Qadar tadi, yang tidak bisa ditandingi dengan hari manapun atau malam manapun. Sehingga para sahabat minta, ya Allah, terimalah amal kami di bulan Ramadan sampai 6 bulan. Artinya sampai bulan Rabiul Awal. Jadi kan ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau sudah Rabiul Awal, baru mereka berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan apa? Ramadan. Subhanallah. Sahabat radhiyallahu anhu. Mereka adalah generasi yang terbaik. Jadi kembali kepada pembahasan, mana yang lebih utama? 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Jawabannya, jika dilihat siangnya, yang lebih utama apa? 10 Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah. Jika dilihat dari malamnya, 10 terakhir bulan Ramadan lebih utama karena ada kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Amal yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi amal yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Artinya tidak sama amal yang dikerjakan pada hari ini dan pada hari esok. Amal yang dikerjakan hari ini tidak sama pahalanya dengan hari esok. Besok insya Allah hari Selasa itu tanggal 1. Kita sekarang masih tanggal 30 Dzulqa'dah. Jadi amal yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin
al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari manapun di mana amal saleh lebih dicintai Allah melebihi amal-amal yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi amal yang dikerjakan pada hari tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah? Ya Rasulullah, tidak pula dengan jihad di jalan Allah? Dan para sahabat itu mengetahui jihad di jalan Allah adalah amal yang paling agung. Tetapi kalau dibandingkan dengan katakan membaca Al-Quran pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, membaca Al-Quran lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fisabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dalika bi syai'in, kecuali apabila jika ada orang yang keluar berjihad dengan jiwanya dan hartanya dan tidak ada yang pulang sama sekali. Artinya apa? Gugur. Artinya dia gugur di jalan Allah, baru orang tersebut amalnya bisa menandingi amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan hendaklah kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal soleh di hari-hari tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya, ada yang keberapa sekarang? Yang keempat. Faedah yang keempat, anjuran meningkatkan kualitas ibadah yang wajib di hari-hari tersebut. Anjuran meningkatkan ibadah yang wajib di hari-hari tersebut. Jadi amal apa yang paling dicintai Allah? Ya amalan yang wajib yang paling dicintai Allah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang paling aku cintai melebihi amal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita ingat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal seseorang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amal seorang lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Kemudian muncul pertanyaan, amal apa yang aku kerjakan? Amal apa yang paling pertama aku perhatikan? Maka jawabannya, perhatikan yang wajib terlebih dahulu. Jangan langsung kita ingat yang sunnah, tapi yang wajib kita apa? Tinggalkan. Kita memperhatikan puasa, tapi sholat jamaah kita tinggalkan. Iya apa ini? Sholat jamaah itu hukumnya wajib. Sholat jamaah itu hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi laqad hamantu an amura ahadan an ya'umman nas wa ukhalifa ila rijalin
yatakhallafuna 'anil jamaah fa uharriqu 'alaihim buyutahum. Demi Allah, hampir-hampir aku memerintahkan seseorang untuk mewakili aku menjadi imam. Kemudian aku keliling ke rumah-rumah yang tidak sholat berjamaah, tak bakar rumahnya. Ini menunjukkan faedah bahwasanya sholat berjamaah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi kalau kita ingat amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, maka perhatikan yang wajib, perbaiki kualitasnya. Jadi contohnya sholat berjamaah, hendaklah kita jaga tepat waktunya, jangan masbuk, jangan ketinggalan, apalagi ketiduran, sholat subuh bangun setengah 7. Nah ini apa ini? Hari-hari yang mulia kok malah dikencingi siapa? Setan. Ada seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah, saya ini ketiduran sampai pagi, gak sholat tahajud, gak sholat subuh berjamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakar rajulu bala syaitanu fi udunihi." Orang tersebut adalah orang yang dikencingi siapa? Setan. Nah, subhanallah, perbaiki. Jadi perbaikilah amalan yang wajib, perbaikilah kualitasnya, tingkatkan kualitasnya. Minta kepada Allah, ya Allah, mumpung ini 10 hari pertama, tambah lagi hari tasyrik, saya niat sholat tepat waktu. Tadi sebelum adzan saya sudah persiapan. Sebelum adzan sudah saya persiapan supaya tepat waktu. Kita ini kalau kita ini sudah berlomba-lomba, kita ini masih belum level para sahabat. Para sahabat itu bukan lagi berlomba-lomba, bukan lagi mujahadah melawan dirinya. Mereka itu sudah sampai level cinta. Seperti Adi bin Hatim berkata, "Ma'adzana mu'adzinun." Tidak pernah muadzin mengumandangkan adzan kecuali aku sudah rindu. Ya apa ini? Semenjak aku masuk Islam. Jadi Adi bin Hatim kurang lebih 50 tahun tidak pernah muadzin memandangkan adzan kecuali dia sudah rindu. Tidak pernah aku mendengarkan adzan kecuali aku sudah rindu. Dan tidak pernah masuk waktu sholat kecuali aku sudah persiapan yang terbaik. Sebelum masuk sholat ini, kita kan sering ya, tiba-tiba ada, coba buat waktunya ya. Iya kan ya? Iya, lagi romusa ini. Iya, coba dong, tiba-tiba ada. Subhanallah kak, terasa. Nah, kita. Tapi kalau Adi bin Hatim berkata, tidak pernah datang waktu sholat kecuali aku sudah merindukannya. Kapan ini waktu sholat? Saya sudah rindu, saya kepingin sholat. Itu level mereka. Level kita ini masih merintis. Iya. Level kita ini masih bangun fondasi, merintis. Tapi jangan putus asa. Tapi orang-orang yang ingin memperbaiki keimanannya itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan kualitas apa tadi? Amalan-amalan yang apa? Wajib. Yang wajib, diantaranya sholat tadi. Dan amalan-amalan wajib yang lainnya, tingkatkan kualitasnya. Kemudian faedah yang keberapa sekarang? 5. Yang kelima. Yang kelima, maksiat yang dikerjakan pada hari-hari tersebut dosanya juga dilipat ganda. Jadi maksiat yang dikerjakan pada hari-hari tersebut dosanya juga dilipat gandakan. Ini tidak sama orang yang bermaksiat di bulan Ramadan
dan yang di luar bulan Ramadan. Tidak sama orang yang bermaksiat di bulan Muharram sama 10 hari pertama dari bulan apa? Dzulhijjah. Ini semakin mulia hari. Kalau diisi dengan maksiat semakin besar dosanya. Sebagaimana pahala berlipat ganda, maksiat juga dilipat gandakan oleh Allah. Berapanya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas maksiat itu juga dilipat gandakan dosanya apabila dikerjakan di hari-hari yang mulia tersebut. Orang yang mencuri di pasar, dosanya tidak sama dengan orang yang mencuri di masjid. Pasar mana dosanya kira-kira? Ya, di masjid. Orang yang mencuri di masjid Faisal dengan mencuri di Masjidil Haram, besar mana dosanya? Masjidil Haram. Ada orang-orang dari nggak tahu dari mana itu mencuri sandal di Masjidil Haram. Masjid dia nggak mencuri, mereka pakai seenaknya saja. Dan ini subhanallah, ini Masjidil Haram, tanah suci. Jangan takut kualatnya, takut dosanya berlipat ganda. Demikian pula maksiat di hari-hari tersebut, dosanya berlipat ganda. Jadi mari tahan lisan kita dari riba. Mari tahan hati kita dari iri hati. Mari tahan mata kita dari melihat tontonan yang membawa dosa. Ini tontonan yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ini hari berlipat ganda dosa. Makanya kita tahan diri dari maksiat di hari-hari tersebut. Jadi efeknya ya sama timbal balik. Enggak ada ini hari 10 Dzulhijjah di antara keutamaannya apa amal soleh dilipat gandakan, dosa gratis gitu. Ya enggak. Seenaknya gitu itu. Kita minta amal berlipat ganda, dosa gratis gitu. Apa bebas bermaksiat dari itu. Ya enggak. Efeknya sama. Jadi biasanya obat kan gitu. Semakin apa Pak Dokter? Semakin mujarab, efeknya semakin apa? Efek sampingnya semakin banyak juga. Seperti itu. Jadi semakin kuat, yaitu apanya reaksinya, ya semakin kuat juga efek sampingnya. Ya, ini pun sama. Amal soleh berlipat ganda pahalanya. Maksiat pun sama. Maka semangatlah dalam beramal soleh, tahanlah diri dari apa? Maksiat. Maka kenapa kalau di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka seseorang, rahiman fumriin, celaka seseorang, celaka menjumpai bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan apa? Bulan ampunan. Amal soleh dilipat gandakan kok malah tidak mendapatkan ampunan. Demikian. Jadi ini faedah yang sangat penting. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Di hari-hari tersebut jangan berbuat zalim. Kenapa? Karena kezaliman pada hari tersebut dosanya tidak sama dengan hari-hari yang lainnya. Karena keagungan dan kemuliaan hari-hari tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah berikutnya. Yang keberapa sekarang? 6 ya? 6. Hah? 6. Faedah yang ke-6. Keutamaan membaca Al-Quran di hari-hari yang mulia. Subhanallah, kalau ada tempat yang suci, waktu yang suci, maka di antara amal yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingat Arafah, hari Arafah, atau wukuf di Arafah, amal apa yang paling mulia? Di antaranya membaca Al-Quran. Kalau kita ingat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, amal apa yang paling agung? Ya membaca Al-Quran. Di antaranya
Kenapa? Karena ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Jadi kita berada di hari yang paling mulia. Dan di antara amal yang paling mulia adalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Bagi yang bacaannya lancar. Bagi yang bacaannya lancar ya. Jadi kita ini merasa bacaannya lancar atau kurang lancar. Bagi yang bacaannya lancar, khatamkan Al-Quran. Satu Al-Quran 10 hari. Wah, ini tantangan luar biasa ini. Karena ada kan tantangan. Karena kita ini kadang-kadang hidup itu harus ada apa? Tantangan. Ada tantangan. Tantangan. Siap tidak menerima tantangan ini. Nah, seperti itu. Jawab di hati masing-masing. Setiap hari 3 juz. Gimana caranya? Ya Allah, berikan saya waktu ya Allah 3 juz. 1 hari sebelum subuh nyicil, setelah subuh, waktu duha, setelah duhur, setelah cicil sedikit-sedikit, insya Allah bisa. Jangan mengatakan mustahil, kecuali kalau bacaannya yang nggak lancar ya mungkin susah. Tapi kalau bacaannya lancar, insya Allah bisa. Jadi kayak Bang Jainur ini saya hitung lancar dia ini. Iya, jangan ngomongnya saja yang lancar. Iya. Jadi tantangan ini subhanallah 1 sampai 10. Ya kalau membengkak katakan ya sampai hari tasyrik lah. Sampai hari tasyrik berarti 13 hari. Jadi katakan 1 hari 3 juz. Masya Allah, ini luar biasa. Kita nanti akan merindukan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau kita bisa melewati tantangan ini, jangan diceritakan, jangan pasang status. Alhamdulillah, alhamdulillah, selesai sampai target. Jangan, sudah. Status kita nanti di akhirat, di padang mahsyar. Tapi jadikan seperti para sahabat rindu Ramadan, rindu 10 Dzulhijjah. Sahabat itu rindu Ramadan. Mereka juga rindu 10 Dzulhijjah. Kenapa? Karena amalan dilipat gandakan. Karena amal dilipat gandakan. Alangkah banyaknya keutamaan di dalam Al-Quran dari membaca Al-Quran. Alangkah banyaknya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan membaca Al-Quran. Cukuplah, yang terbaik itu selalu dengan Al-Quran. Cukuplah, yang terbaik selalu dengan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik karena tugasnya apa? Menyampaikan Al-Quran. Malaikat Mikail kalah. Malaikat Mikail itu membagi rizki, bagi uang, bagi hujan. Kalah dengan malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang terbaik karena mukjizatnya apa? Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena malam itu diturunkan apa? Al-Quran. Kota Mekah, kota Madinah menjadi kota yang paling mulia karena itu adalah kota diturunkannya Al-Quran. Jadi apabila kita ingin yang terbaik di sisi Allah, hendaklah kita dekat dengan Al-Quran. Hendaklah kita dekat dengan Al-Quran. Menjelang tidur baca Al-Quran. Kalau mau baca WA, melihat HP, bacalah dulu apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini makhluk yang jahat ini HP ini. Iya, baca doa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berdoa, lihat WA saja sedikit. Kalau kita ini kadang-kadang pengen tahu YouTube, niat 1-2 menit gak bisa ternyata. Saya kepingin, ya Allah, saya kepingin lihat YouTube, gak pernah lihat YouTube. Titik tuh aja, lihat titik saja. Amblas sudah waktu kita. Jadi lihat sebentar, kemudian ambil air wudhu, sholat, qiyamul lail, kemudian baca Al-Quran. Masya Allah. Insya Allah target 1 hari 3 juz bisa. Bagi yang bacanya apa? Lancar. Kalau yang nggak bacaannya kurang lancar ya nggak apa-apa, semampunya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin
alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berapa juta kebaikan kalau kita khatam Al-Quran? Dan berapa juta kebaikan kalau kita khatam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apalagi di hari Arafah. Subhanallah, subhanallah, luar biasa sekali. Tapi tetap kita selalu berusaha minta, ya Allah, saya minta niat yang ikhlas, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, tapi nanti dibanggakan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keberapa sekarang? 7. Ke-7. Faedah yang ke-7, anjuran memperbanyak takbir. Anjuran memperbanyak takbir. Dan takbir tersebut diawali dari tanggal 1 sampai hari terakhir yang terakhir. Anjuran memperbanyak takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kabbara mukabbirun qattu illa busyira bil jannah." Tidak ada seorang pun bertakbir kecuali diberi kabar gembira dengan surga. Allahu Akbar. Niatkan, ya Allah, saya bertakbir, saya minta diberi kabar gembira dengan surga. Malaikat datang berkata, absyir bil jannah. Wahai bulan, bergembira dengan surga. Takbir dari tanggal 1 sampai hari tasyrik yang terakhir. Itu syariat yang mati. Itu sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Mereka bertakbir hanya di malam takbiran saja. Dan kalau di hari raya Idul Adha tidak meriah. Yang meriah adalah takbir di malam Idul Fitri. Padahal kalau boleh dibandingkan, mana besar pahalanya? Mana yang lebih besar pahalanya? Takbiran di malam Idul Fitri dan takbiran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mana yang lebih besar pahalanya? 10 hari pertama. 10 Dzulhijjah lebih besar pahalanya. Takbir, ya seperti yang kita hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya ajak anak kita, kadang-kadang naik mobil atau naik kendaraan, naik sepeda motor, iya keliling, nggak tahu betatu balik sana. Iya, nggak ngapa-ngapa, takbir saja, nggak apa-apa, bagus. Sana satu muter menjeng, itu takbir saja, nggak beli apa-apa. Subhanallah. Di rumah, di perjalanan, di kendaraan, mau ke masjid, pulang ke masjid, ke pasar, bertakbir. Al-Imam Bukhari meriwayatkan, di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, dalam kitabnya Sahih Bukhari, bahwasannya sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Umar ke pasar. Yakhrujani ila suq, keduanya keluar ke pasar. Fayukabbirani, mereka tidak belanja, tapi mereka hanya bertakbir saja. Mereka bertakbir. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Kemudian orang-orang yang di pasar bertakbir setelah mendengar Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bertakbir. Ini di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini silakan jenengan kalau mau kebaikan yang berlipat ganda masuk pasar Jambe contohnya. Bang Jainuri sama Bang Edo ya. Ayo silakan. Bismillah, bismillah. Doa masuk pasar langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ipasin bermana.
Orang-orang mengatakan Langsung viral. pasien tekan diucul dari mana? Ada sebuki yang Ya Allah sembuhkanlah fulan ya Allah. Sangat pasaran. Aneh itu. Ada seorang tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani berkata, berzikirlah. Sampai orang-orang mengatakan Anda itu gila gara-gara berzikir. Kita tidak gila, kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Badal Islam mughariban, Islam itu dimulai asing. Wasayaudu ghariban, Islam akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, dan sangat beruntung orang-orang yang apa? asing. Yang asing tersebut. Subhanallah, mereka menganggap asing. Yang asing itu kalian. Kalian yang asing dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan mereka, yaitu mencibir. Biarkan mereka terbelah. Ini undi. Oh, ini pasar kalau pulang takbir sudah kabelot. Hidupkan ya akhi. Ilmu itu dipraktikkan di rumah, perjalanan, lampu merah tidak apa-apa, subhanallah. Jadi kita kalau lampu merah kaca malah buka bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi sama santri-santri kecil itu, anak-anak pondok diajak, bismillah ya takbir. Iya tanggal 1, tanggal 2 nih, besok tanggal hari Selasa insya Allah. Tanggal 1. Hidupkan takbir, subhanallah, indah sekali. Indah sekali, takbir itu membawa keberkahan. Allah akan memberkahi, yaitu tempat yang kita lewati dengan takbir. Allah Akbar, tetap niat karena Allah. Ya Allah, saya niat, perbaiki niat saya ya Allah. Saya ingin mengagungkan syiar-syiarmu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah tanda ketakwaan hati. Jadi mereka yang aja nggak malu kok. Iya kan? Kita yang bertakbir menghidupkan sunnah Rasulullah SAW kok sungkan. Jangan sungkan. Nabi SAW bersabda, Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnah yang baik. Sunnah yang baik adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat nanti. Jadi rumah kita. Jadi kadang-kadang kita duduk sama anak istri 10 menit, 15 menit bertakbir aja. Nanti lagi, subhanallah. Jadi anak kita nanti lewat hari tasyrik kalau keluar bertakbir. Padahal sudah selesai, sudah ada takbir. Tapi karena kebiasaan tadi, kita akan merindukan hari-hari tersebut. Sekarang pertanyaan, apakah kita sudah merindukan? Kalau belum, berarti kita belum merasakan kelezatannya hari tersebut. Mulailah kita menghidupkan, yaitu hari-hari tersebut dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita mencintai hari-hari tersebut, karena hari tersebut adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang keberapa sekarang? Ke-8. Iya. Faedah yang ke-8. Anjuran berpuasa di hari-hari tersebut, terutama puasa pada hari Arafah. Anjuran berpuasa pada hari-hari tersebut, terutama puasa pada hari Arafah. Jadi kalau bisa puasa yaitu 10 hari penuh. Dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9. Hitungannya puasa 10 hari. Hitungan digenapkan. Tapi puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini adalah puasa yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Terutama puasa Arafah. Ini puasa yang terbaik.
Jangan ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu Arafah tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa hari Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sekarang pertanyaan, apa maksudnya puasa hari Arafah menghapus dosa 1 tahun yang akan datang? Apa maksudnya? Kalau 1 tahun yang lalu kan jelas artinya. Orang yang tahun lalu kan otomatis banyak dosanya, banyak kesalahannya. Tetapi masalahnya 1 tahun yang akan datang belum berbuat dosa kok sudah apa? Kok sudah diampuni? Apa maksudnya? Apa maksudnya Bang Jenduri tak boleh jawab? Karena sudah tahu bocorannya dia. Apa kira-kira? Silakan Pak Dokter. Diperbaiki amalan ke depannya. Iya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalnya 1 tahun yang akan datang. Jadi bukan berarti orang 1 tahun yang akan datang gak berdosa sama sekali, enggak. Tapi Allah memperbaiki amalnya, Allah menjaga amalnya. Dibandingkan ada orang puasa Arafah dan ada orang yang tidak puasa Arafah, amalnya lebih bagus orang yang puasa Arafah. Dia lebih dijaga dari maksiat. Kalau yang satu ini maksiatnya los, dia. Iya, remnya belum. Yang satu banyak ringnya. Tetap namanya manusia, tetap walaupun dia itu menjaga sebagaimana mungkin sekuatnya, tetapi manusia tempatnya salah dan apa? Dosa. Allah memperbaiki amalnya, Allah menjaga amalnya, Allah menjaga dari dosa dan ini satu bagus. Yang kedua apa kira-kira? Gimana Bang Dadang? Bang Mudik? Kalau nyatet aja sampai pura-pura nyatet. Iya. Yang kedua, gimana Bang Jainuri? Dimudahkan untuk bertobat. Iya. Allah memudahkannya untuk bertaubat. Ini banyak orang yang bermaksiat, tapi gak tobat-tobat. Gak sadar-sadar. Pewancet aja kelakuannya. Nah, kenapa? Ya salah satunya karena tidak puasa Arafah. Ya, banyak faktornya. Salah satunya karena tidak berpuasa di Arafah. Kalau orang puasa di hari Arafah, sekiranya dia bermaksiat, Allah memudahkannya untuk bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Demikian, bukan berarti orang yang puasa Arafah itu tidak mungkin tidak bermaksiat. Itu namanya manusia. Tempatnya salah dan tempatnya apa? Dosa. Tapi orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah memudahkan dia untuk bertaubat. Artinya kalau sekiranya dia berdosa, Allah memudahkan jalannya untuk bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Ini menunjukkan sekali lagi hari-hari tersebut perbanyaklah berpuasa. Kalau bisa 9 full puasa. Tapi kalau keberatan paling tidak puasalah hari Senin dan Kamis ditambah puasa hari apa? Arafah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya keberapa sekarang? 9. Faedah yang ke-9. Wajib berkorban bagi siapa yang mampu. Wajib berkorban bagi siapa yang mampu. Jadi kalimat wajib di sini, jadi tidak harus, jangan kita bayangkan wajib ini langsung kita melihat sapi limusin, gede gitu. Jangan. Lihatlah yang paling murah sesuai dengan kemampuan. Yang paling murah kambing kibas usia 6 berapa? 6 bulan. Ini berapa ada kan sambil kecil-kecil usia 6 bulan. Kita melatih diri supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil. Jangan merasa kita ini tidak mampu terus. Tapi kalau kita benar-benar tidak mampu,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kita mampu, kenapa kita tidak berkorban? Kalau kita mampu, kenapa kita tidak berkorban? Ada sebagian ikhwah itu tidak mampu sebenarnya, tapi setiap bulan nabung dia. Ada beberapa, itu dahulu Pak Muri, itu hafizahullah, senior kita, sesepuh kita. Dulu itu memegang tabungan, sekarang nggak ada ya? Hah? Iya, mungkin setelah pandemi. Ada dulu tabungan, Masya Allah. Nabung setiap akan 50.000, tahu berapa ribu. Tapi pada akhirnya bisa berkorban. Itu Masya Allah, itu usulan yang bagus itu. Tidak harus 3 juta, tidak harus 4 juta, tidak harus lebih dari itu. Bisa 1,5 juta bisa. Bisa lebih dari itu, ratusan ribu bisa. 350 bisa. Masya ada kan? Dikali 5. Iya, jadi kambing yang paling kecil. Kambing yang paling kecil untuk menggugurkan kewajiban kita tadi. Tapi sekali lagi, bagi siapa yang mampu, siapa yang diberi keluasan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang diberi keluasan rezeki dan tidak berkorban, janganlah dia mendekati tempat-tempat kita sholat Idul Adha. Ini adalah dalil yang paling kuat yang menyatakan bahwasannya berkorban hukumnya wajib bagi siapa yang diberi keluasan rezeki. Tapi bagi siapa yang pas-pasan cukup untuk makan, alhamdulillah, yang nggak berkorban tidak berdosa. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi niatkan. Innamal a'malu binniyat. Kalau paling tidak kita mendapatkan pahala niat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ke-10. Faedah yang ke-10. Menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Itu ibadah haji. Itu ibadah di hari-hari itu. Ibadah yang paling agung ya haji itu. Ini kita ini kalau mendengar haji itu jangan ngepir dulu. Ini belum wis ngepir di sini. Koyak wis mustahil ini kan. Potongan koyak saya ini wis gak mungkin haji ini. Ya, belum kita sudah ngomong potongan. Diskon. Iya, subhanallah. Kenapa kok kita enggak cita-cita setinggi langit? Sedangkan pepatah menyatakan gantungkan cita-citamu apa? Setinggi langit. Tidak ada kalimat mustahil itu. Tidak ada kalimat mustahil. Sekiranya benar-benar tidak bisa berangkat, tapi cita-citanya kuat, pahalanya sempurna di sisi Allah. Karena dia niat. Masalahnya kita sudah berdoa enggak? Coba saya kasih, yaitu bocoran. Saya kasih rahasia. Coba kita berdoa setiap hari minta haji. Coba mulai sekarang ini minta, ya Allah saya minta haji. Setiap sholat kita sisipkan doa minta haji. Apakah Allah tidak memberi? Allah pasti memberi. Subhanallah. Masalahnya kita ini baru niat haji kalau sudah Masya Allah punya biowanya, iya punya pabrik. Apalagi sekarang kita itu mengerikan kan. ONH plus saja masih antrian. Kita nggak ngomong mahal, lama, itu urusan itu nanti. Cita-cita dulu, doa dulu. Siapa yang doa, Allah memberi loh. Kita ini kadang-kadang saya sendiri sadar subhanallah, iya. Kita kok tak doa minta haji di sini. Ya baru sadar saya subhanallah, iya saya kok selama ini kok enak-enakan kok tidak doa minta haji. Padahal Allah itu kalau kita berdoa Allah apa? Memberi. Allah menjamin memberi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib."
Jadi minta itu ndak harus kita kaya dulu. Nyeleng ngono dhisik, durung nyeleng wis ndonga iki. Doa kan ndak salah. Nabi Ibrahim itu berdoa kepingin punya anak puluhan tahun ndak diberi-beri. Nabi Yahya itu minta anak semenjak belum menikah sampai rambutnya putih kabeh. Itu doanya kayak gini. Nabi Yahya, Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku ini sudah lemah, rambutku semua putih, tidak ada hitamnya sama sekali. Wasta'ala ra'su syaiba, rambutku menyala ubannya, muruk, artinya semuanya menjadi uban. Tetapi aku sekali-kali tidak pernah rugi, tidak pernah celaka ketika berdoa meminta. Ini kalau ada orang minta anak, gak punya anak usia 40 tahun, wis lemes sudah. Sampeyan gak duwe anak sampeyan, ya sendungo gak dikabul-kabul wis. Jika ndonga wis cukup saya aku ikhlas saya wis sak dikasih kayak iya alhamdulillah ketika iya wis. Nabi Zakaria kalau doa enggak gitu. Padahal rambutnya sudah uban. Ya Allah subhanallah. Itu namanya keyakinan. Itu namanya semangat. Sampai yaitu titik terakhir tetap semangat. Ini belum apa Bang? Saya baru ngaji, belum. Nasib ini masuk iso Ustaz. Subhanallah. Makanya saya kasih resep doa setiap hari, setiap sholat. Allah yang menyampaikan nanti. Kita masih ingat ketika belajar haji sama Ustaz kita, Ustaz Mubarak Pak Mu'alim, hafizahullah, mahasiswa. Namanya mahasiswa kan mau duit kondi. Sekolah aja gratis kan. Mahasiswa kuliah belajar bahasa Arab, belajar haji, tidak paham haji. Kata Ustaz Mubarak, wahai anak-anakku, minta kepada Allah haji. Ya Allah menyampaikan kalian. Iya benar juga. Subhanallah. Jadi hampir rata-rata teman satu kelas ketika itu sudah haji. Padahal nggak kaya-kaya anak. Di ringan-ringan. Contohnya saudara kita Abu Asim. Ya sekolah ngono wis mau haji gitu intinya. Padahal yang kondisinya lebih jauh lebih bagus belum haji. Itu namanya kekuatan doa. Jadi ada teman saya juga subhanallah, beliau sudah haji, dia sudah haji. Itu pentingnya motivasi. Kan bisa jadi setelah dimotivasi doa terus, doa terus. Kita ini tidak harus aku sudah 25 tahun Ustaz. Kok gak berangkat? Ya jangan ngomong kayak gitu. Ngomonglah seperti Nabi Zakaria. Ya Allah, tulang-tulangku sudah rapuh, rambutku sudah penuh uban, tapi aku tidak pernah menyesal sekali di dalam berdoa kepadamu. Ya Allah, aku ingin punya anak ya Allah. Subhanallah. Semangat Pak Samawi ya Allah. Jadi subhanallah. Jadi kita lihat teman-teman ya, belum punya rumah, bayangin ya Allah. Alangkah indahnya kalau saya punya rumah di perumahan. Akhirnya dapat KPR, Masya Allah, senangnya luar biasa. 15 tahun cicilan itu. Lunas, subhanallah, karena cita-citanya tadi. Kok bisa lunas? Padahal kan gak bayang sebenarnya. Jadi Ustadz kita, subhanallah Ustadz Dahlan Hafizullah, rumahnya dijual untuk haji. Ada orang seperti itu. Rumahnya dijual untuk haji. Rumah kayak orang tuanya ditolong untuk berangkatkan haji. Tergantung cita-cita. Jadi orang itu sekarang saya nggak menasihati untuk menjual rumah, jangan sampai tinggal di mana. Enggak, saya menasihati apa tadi? Doa yang sungguh-sungguh. Kalau punya tabungan, Bismillah 50.000. Allah yang menyampaikan. Tapi jangan diode-ode gitu loh. Terus celengannya titik di semua itu. Iya, ya tidak sampai. Ada memang subhanallah. Ada teman itu, memang itu keajaiban rahasia ilahi.
Dia niat, ya Ustaz saya niat haji, bismillah. Setelah dia niat haji, nabung pertama itu mungkin 500.000. Ke saya, dia nabung saya cekel tolong titip. Kalau tak cekel dewi itu kok gampang jebuk itu. Saya ini boros, suka ngemil saya itu. Dia memang benar boros dia. Akhirnya nabung. Tidak tahu rezekinya dimudahkan oleh Allah. Sampai dimudahkan haji. Setelah haji rezekinya biasa mana? Setelah haji, normal-normal lagi, tak kayak sebelum haji. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu perlu niat lagi, dikuatkan niatnya. Doanya dipanjatkan terus. Kalau sekiranya orang itu berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah pasti memberi. Kita ini doanya kurang sungguh-sungguh. Doa kita kurang sungguh-sungguh, maka dikabulkan sesuai, kabulkannya doa itu sesuai dengan kesungguhan kita. Jadi kenapa mereka yang belum punya rumah, bisa punya rumah, bisa kendaraan, belum haji, subhanallah, rukun Islam belum selesai, kok masih tenang-tenang saja? Kok masih tenang-tenang saja? Ya kembali ke cita-cita, ya Allah saya bismillah, ya Allah saya ingin haji, ya Allah. Kalau tidak sampai, pahalanya sudah sempurna. Tapi dengan semangat tadi, dengan semangat, dengan banyak doa, setiap sholat kalau bisa doa, ya Allah saya minta sempurnakan rukun Islam saya, ya Allah. Bukan untuk menjadi level Pak Haji, enggak. Bahkan kalau sudah haji jangan mau dipanggil Pak Haji. Ngapain? Iya, ngapain itu semuanya? Kita ingin menyempurnakan rukun apa? Rukun Islam. Karena rukun Islam itu ada 5, ada sholat, ada ini, ada yang terakhir apa? Haji. Subhanallah. Itu ibadah yang sangat agung, yang fadilahnya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap dalam kaidah bagi siapa yang apa? Mampu. Tetapi jangan kita ini merasa tidak mampu dulu gitu loh. Kita ingin membangkitkan semangat, minta kepada Allah. Minta kepada Allah, terus minta. Minta, jangan putus asa. Allah pasti menyampaikan. Apalagi kita ini doa setiap saat. Saya bersolat, ya Allah saya minta haji. Ya Allah saya minta haji. Tetap keyakinan. Allah pasti memberi. Tidak mungkin tidak. Kalau tidak, pahalanya yang sempurna. Seperti itu. Maka lihatlah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, Nabi Ibrahim tidak tahu yang gaib. Apa doanya kira-kira? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yakinannya kuat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu ta'ala alam. Yang terakhir, yang 11. Yang ke-11, faedah yang terakhir, menambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Menambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Seperti sholat tahajud, sholat duha, dan juga amalan-amalan yang lain, zikir pagi dan zikir petang. Ini hendaklah kita jaga, terutama kita berada di hari-hari yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk semangat, untuk yaitu bergembira, berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan, terutama di hari-hari yang mulia seperti 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, saya persilahkan, atau kita tutup nanti sambil ngobrol, sambil ada pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.